Novel audio Yekui yang ke-2993. Dengan judul Jangan Bicarakan Dia Lagi. Ketika sosok tetua ke-7 dan tetua ke-8 menghilang di balik gerbang luar angkasa, cahaya di altar teleportasi secara bertahap meredup, dan area sekitarnya kembali tenang. Para tetua klan Nether masih berdiri di depan altar teleportasi dengan ekspresi berbeda. Tetua ketiga sedikit mengernyit, sedikit kekhawatiran muncul di matanya, dan berkata, akankah Lao Seven dan Lao Ba menghadapi bahaya saat mereka pergi ke dunia kultivasi? Bagaimanapun, Lao Jiu dan Lao Ten Mah Tei di sana. Tetua kedua merenung sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua ketiga, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anda dan saya mengetahui kekuatan Lao Qi dan Lao Ba. Bersama-sama, mereka dapat mengatasi beberapa musuh yang kuat dengan mudah. Terlebih lagi, perjalanan mereka kali ini terutama untuk menyelidiki penyebab kematian Lao Jiu dan Lao Ten, serta situasi dunia kultivasi saat ini, dan mereka tidak akan terlibat dalam bahaya. Tetua keempat mengangguk dan setuju, kakak ketiga, kamu terlalu khawatir. Jika tetua ke-7 dan ke-8 mengambil tindakan, mereka akan segera berhasil. Mereka adalah tetua klan Nether kita, bagaimana sesuatu bisa terjadi dengan mudah. Para tetua lainnya mengangguk dan setuju dengan pandangan tetua keempat. Saya harap semuanya berjalan baik untuk mereka. Meskipun tetua kedua mengatakan ini, dia tidak tahu kenapa, tapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Seolah-olah tetua ke-7 dan tetua ke-8 tidak akan pernah kembali ke perjalanan ini. Tetua kedua melihat sekeliling dan berkata, oke, sekarang tetua ke-7 dan ke-8 telah berangkat, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menunggu kabar dari mereka. Pada saat yang sama, saya juga mengimbau murid-murid saya untuk memanfaatkan waktu dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, ketika pasukan klan Nether kita menyapu seluruh dunia budidaya, mereka akan menjadi kekuatan utama. Ketika tetua kelima mendengar ini, dia mengangkat tangannya dan bertanya, kakak kedua, kapan yang lebih tua akan keluar dari pengasingan? Hanya dengan yang lebih tua di sini kita, klan Nether, benar-benar tidak takut. Tetua kedua tersenyum tipis, dengan sedikit rasa kagum terpancar di matanya, dan berkata, kultivasi tetua agung tidak dapat diduga. Retret ini adalah untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Adapun kapan harus meninggalkan pengasingan, itu tergantung pada kemajuan budidaya tetua agung. Tapi saya yakin tidak akan lama lagi tetua agung keluar dari pengasingan. Saat itu, tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang bisa melawan pasukan dunia bawah kita. Ketika semua tetua mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Status tetua agung di klan Nether seperti Ding Hai Shenzhen. Selama dia ada, klan Nether akan memiliki harapan dan kemungkinan yang tak ada habisnya. Tetua ke-6 terkekeh dan berkata, ketika tetua agung keluar dari pengasingan, kami, klan Nether, harus memberi pelajaran pada dunia kultivasi dan memberitahu mereka bahwa kami, klan Nether, benar-benar tak terkalahkan dan tak terkalahkan di dunia. Ketika tetua kedua mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata, kami, klan Nether, bukanlah klan yang suka berperang, tetapi jika ada yang berani tidak menghormati kami harus memberi mereka pukulan. Kali ini Lao Qi dan Lao Ba pergi ke dunia kultivasi untuk mencari tahu kebenarannya. Tidak peduli siapa yang membunuh Lao Jiu dan Lao Ten, saya tidak akan melepaskannya. Mereka yang menyerang klan Nether akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Kata-kata tetua kedua selaras dengan tetua lainnya. Benar, mereka yang menyerang klan Nether akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka. Semua tetua berkata serempak. Pada saat ini, tetua ketiga tiba-tiba berkata, ketika tetua ke-7 dan ke-8 membawanya kembali, saya khawatir Yang Mulia Putra Mahkota tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lagi pula, dia memiliki darah Kaisar Dunia Bawah, dan dia juga Kaisar Dunia Bawah yang ditunjuk sebagai pewaris tahun ini. Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu menjadi sunyi. Suasana menjadi menindas. Setelah beberapa saat, tetua kedua berkata, alasan mengapa kami mendukung Yang Mulia Putra Mahkota adalah karena kami merasa Yang Mulia Putra Mahkota lebih cocok untuk memimpin klan dunia bawah daripada dia. Tapi dia benar-benar melarikan diri dari dunia bawah dan mempengaruhi pembukaan gerbang dunia bawah. Ini adalah kejahatan besar. Tetapi sekali lagi,
kita tidak dapat menyangkal bahwa dia memiliki darah Hades. Berdasarkan ini saja, kita harus menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, bagaimana kami akan menjelaskan kepada Kaisar Hades kapan dia dibangkitkan? Tetua ketiga mengangguk sedikit, ya, dia adalah garis keturunan Kaisar Hades. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan nyawanya. Jika waktunya tiba, kami akan memohon kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Namun, pada saat ini, suara langkah kaki yang mantap mengganggu pembicaraan mereka. Para tetua berbalik dan melihat Pangeran Dunia Bawah perlahan berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah hitam cantik, topeng di wajahnya, dan matanya menampakkan aura yang luar biasa. Temui Yang Mulia Putra Mahkota. Saat ini, semua orang membungkuk dan memberi hormat. Pangeran Dunia Bawah melihat sekeliling, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke altar teleportasi, dan bertanya, tetua ketujuh dan tetua kedelapan sudah pergi. Tetua kedua menjawab, melapor kepada Putra Mahkota, Laoki dan Laoba telah pergi ke dunia kultivasi. Pangeran Dunia Bawah berkata dengan menyesal, sayang sekali Yang Mulia datang terlambat. Awalnya, saya ingin menemui tetua ketujuh dan kedelapan secara langsung. Tetua kedua tersenyum dan berkata, Yang Mulia, tidak perlu merasa bersalah. Laoki dan Laoba telah menerima keinginan Anda. Saya juga telah berulang kali memperingatkan Anda tentang instruksi Anda. Saya yakin Laoki dan Laoba tidak akan mengecewakan Anda. Harapan. Tetua, aku yakin dengan pekerjaanmu. Pangeran Dunia Bawah berjalan perlahan, jubah hitamnya berayun lembut tertiup angin, dan matanya di balik topeng sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Dia berhenti di depan para tetua dan bertanya, ketika saya datang ke sini sekarang, saya sepertinya mendengar Anda berbicara tentang dia. Saya juga ingin bertanya, apa rencana Anda untuknya? Para tetua saling memandang dan berkomunikasi dengan mata mereka. Akhirnya, tetua kedua melangkah maju dan menjawab dengan hormat, Yang Mulia, kami sedang mendiskusikan masalah ini. Meskipun dia melarikan diri dari klan Hades, dia adalah keturunan Kaisar Hades. Kami berharap tanpa mempengaruhi situasi secara keseluruhan, Yang Mulia dapat menunjukkan tangan mulianya dan menyelamatkan nyawanya. Mendengar ini, wajah Pangeran Klan Nether menjadi gelap dan berkata, tahukah kamu bahwa dia hampir merusak acara besarku? Tetua ketiga dengan cepat berkata, Yang Mulia, harap tenang. Apa yang dia lakukan memang pantas untuk dihukum mati. Namun, dia, seperti Anda, memiliki darah Kaisar Dunia Bawah. Jika kami membunuhnya, saya khawatir saya menang. Aku tidak bisa menjelaskannya ketika Kaisar Dunia Bawah dibangkitkan. Bagaimanapun juga, dia adalah adik kandungmu. Pangeran Hades terdiam sejenak, sepertinya mempertimbangkan pro dan kontra. Akhirnya, dia berbicara perlahan, Yang Mulia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika dia bersedia kembali dan mengaku bersalah, nyawanya mungkin terselamatkan. Namun, jika dia terus bertahan dalam obsesinya, maka jangan salahkan Yang Mulia. Karena kejam. Mendengar ini, para tetua menghela nafas lega. Sepertinya masih ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Tetua kedua berkata, kali ini Laoki dan Laoba pergi ke sana, mereka pasti bisa membawanya kembali. Pada saat itu, kami akan membujuknya dengan baik sehingga dia akan mendengarkan Anda di masa depan. Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia. Jika dia tidak memperjuangkannya, aku akan membunuhnya bahkan jika dia dituduh membunuh saudara perempuanku. Ketika Pangeran Dunia Bawah mengatakan ini, dia berkata dengan marah, saya benar-benar tidak mengerti, ayah. Mengapa dia dipilih sebagai ahli waris hanyalah permainan anak-anak? Ketika sampai pada Kaisar Hades, semua tetua berhenti berbicara. Pangeran Dunia Bawah mengubah suaranya dan berkata, jangan bicarakan dia lagi. Kita masih di dunia bawah, menunggu kabar baik dari kedua tetua. Bersambung.